Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak Abdul Jalal Rifa'i dalam pembelajaran PAI di kelas 9 semester 1 pada materi iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini hari akhir, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan dalam kehidupan kita, baik berupa ucapan, sikap, dan tindakan yang sering kita lakukan. Anak-anakku sekalian, kenapa ada hari kiamat? Kemudian, akankah kiamat itu terjadi? Benarkah alam semesta ini akan hancur? Kalau iya, bagaimana gambaran terjadinya hari kiamat? Bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Apakah mati itu akhir dari perjalanan hidup manusia? Masih adakah kehidupan sesudah mati? Apakah yang akan terjadi di hari akhir nanti? Adakah perbedaan kehidupan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kelak di akhirat? Apa saja yang harus kita persiapkan untuk kehidupan nanti? Itulah beberapa pertanyaan yang harus selalu kita renungkan, harus selalu kita pikirkan agar kehidupan kita di kemudian hari lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Anak-anakku sekalian, mari kita amati gambar berikut. Pertama, ada gambar orang sedang mengantar jenazah menuju ke kuburan. Kemudian ada orang yang terlihat mengurus orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian kita melihat ada orang yang sedang berbaring sakit. Kemudian kita melihat di jalan raya ada kecelakaan. Kemudian kita masih melihat di jalan raya ada kecelakaan pengendara kendaraan bermotor. Kemudian kita melihat ada hutan yang terbakar. Kemudian kita melihat air lautan menumpahkan airnya. Kemudian kita akan melihat gunung sedang meletus. Kemudian kita melihat sebuah pohon yang terlihat mati. Mari kita amati kejadian-kejadian berikut ini. Dari beberapa gambar di atas menunjukkan bahwa dunia ini, alam ini, dan kita akan berkesudahan. Dunia ini akan hancur, kita akan hancur, semua isi bumi ini akan hancur. Dan itulah yang disebut dengan kiamat. Kita sebagai umat Islam harus mengetahui macam-macam kiamat. Berikut tanda-tandanya. Dalam Islam dikenal ada kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu seperti meninggalnya seseorang, gempa bumi, tsunami, dan kejadian-kejadian lain yang menghancurkan sebagian alam semesta. Yang kedua, ada yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam raya dan isinya. Di antara tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama, kemaksiatan merebak di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan.
Kemudian manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan urusan dunia. Kemudian manusia kehilangan akal sehatnya. Kemudian manusia di alam dunia ini saling memfitnah. Perzinahan terjadi di mana-mana. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat kubro, jika matahari sudah terbit dari sebelah barat, telah keluar asap atau dukhon yang menyelimuti dunia ini. Munculnya suatu macam binatang yang dapat berbicara. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Nabi Isa alaihissalam. Munculnya gerhana di barat, munculnya gerhana di timur, dan munculnya gerhana di Jazirah Arab. Itu bagian dari tanda-tanda bahwa kiamat kubro akan segera terjadi. Bagaimana proses terjadinya kiamat kubro? Di saat malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala pertama, maka semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Langit akan terbelah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, gunung berterbangan seperti bulu yang berhamburan. Tiupan pertama ini mematikan atau memusnahkan seluruh kehidupan manusia, seluruh alam raya ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'ah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu. Malaikat Israfil kemudian meniupkan sangkakala kedua dengan tujuan membangkitkan atau menghidupkan kembali manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari kubur-kubur kami? Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama, kehidupan manusia akan terjadi di dunia. Kemudian setelah di dunia berakhir, manusia akan masuk ke alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur. Kemudian setelah itu manusia akan dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'tsi. Mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, dari alam barzahnya masing-masing. Kemudian mereka akan masuk ke satu hari di mana di hari tersebut dikumpulkan semua manusia, disebut dengan yaumul mahsyar. Kemudian manusia menuju yaumul hisab, hari diperhitungkannya semua amal manusia yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu kemudian terjadilah yaumul mizan. Allah akan menimbang setiap amal perilaku manusia selama hidupnya. Kemudian manusia akan menuju sirat, satu jembatan yang terbentang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah terjadi yaumul jaza, hari pembalasan amal manusia secara keseluruhan. Jika orang itu baik, maka dia akan masuk surga, dan jika orang tersebut tidak baik, berperilaku buruk selama di dunia, maka dia akan masuk neraka.
wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Itulah yang dapat disampaikan. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengakhiri perbuatan-perbuatan buruk. Kelak nanti di akhirat kita akan hidup dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi